di individu kan kalau di jurusan kita mostly paper ya. Paper. Dan itu aku juga nggak apa-apa sih karena jadi baca juga dan jadi seru. Cuman mungkin kalau ngerjain sendiri tuh aku gampang ngantuk karena bacaannya banyak banget. Betul. Yang aku nggak suka itu kalau misalkan tugas video. Kalau Bener bikin tugas banget. video, Nightmare. tugas video Terus itu disuruh ngupload ke media sosial. Aduh. iya, itu adalah Brandingnya rusak. itu adalah tugas yang Halo teman-teman, selamat datang di sesi spesial video podcast hasil kolaborasi dari YouTube sama podcast MPSI 2025. Akhirnya jumpa juga nih kalian sama aku Sebi, orang yang ada di balik dari podcast Irutpod. Nah, di sini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol biasa nih kayak di podcast, cuman spesialnya kita ada tambahan visual nih. Shout out buat tim YouTube ya. Nah, di sini kita bakal bahas sesuai dengan judul nih. Kita bakal bahas soal kehidupan SMA versus dengan kehidupan kuliah. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian nih. Aku sama dua temen aku. Boleh dong kita kenalan dulu ke teman-teman YouTube. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, di sini aku Deva dari HI 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sakina, aku juga dari HI 2024. Oke, salam kenal Deva sama Sakina. Nah, pertama-tama ini aku mau tanya, kalian dulu tuh kemarin tuh gap year atau fresh banget baru lulus dari SMA sih? kalau aku baru banget lulus. Oke, kalau Deva gimana nih? Sama, baru banget lulus juga. Oke, berhubung baru banget lulus nih, berarti memori soal SMA-nya ini masih fresh banget nih kan ya? Lumayan lah. Nah, boleh dong kita flashback dulu, kayak ceritain dong kehidupan SMA kalian dulu gimana? Kayak, was it fun? Ada nggak kejadian-kejadian yang memorable banget buat kalian? Aku duluan, kamu duluan. Boleh duluan aja. Kalau dari aku banyak banget sih, seru banget karena high school life tuh beneran kayak golden age banget tuh, itu beneran. Apalagi pas 17 tahun tuh lagi happy-happynya, seneng-senengnya. Terus habis itu ternyata tugas yang dulu tuh tugas yang dianggap beban banget ternyata nggak separah pas kuliah. Ternyata itu tuh hal kecil gitu pas SMA. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu sih serunya gitu. Kalau Deva gimana nih? Mungkin sedikit banyak sama ya, karena di SMA lagi-lagi itu masa-masa kita remaja awal kan. Di situ kita masih explore banyak banget experience. Kita punya banyak sekali teman baru tentu. Kalau pengalaman yang berkesan mungkin ada banyak sekali, tapi kalau misalnya mau dijelaskan, mungkin ketika masuk OSIS ya, itu salah satu peristiwa yang mengakibatkan banyak sekali kenangan-kenangan indah yang masih teringat sampai sekarang. Seru ya prokernya. Seru banget dong. Nah, sebelum kalian masuk dunia perkuliahan dulu tuh waktu di SMA nih, ada nggak sih kayak ekspektasi soal dunia perkuliahan? Kayak gimana sih kalian dulu tuh mikirin dunia perkuliahan itu di pikiran kalian? Kalau aku dulu yang aku pikirin tuh ini tuh salah satu pikiran yang aku pikirin terus, tapi ini adalah kayak aku mikir kayak gini, aduh tiap hari harus ganti outfit. Itu tuh Semua orang kayaknya mikir gitu deh. concern aku kayak, aduh udah masuk kuliah nih, udah nggak pakai seragaman, outfitnya tiap hari harus ganti. Itu tuh kayak gimana? Tapi aku ngebayanginnya tuh kuliah kayak kayaknya bakal seru deh. Terus habis itu ketemu orang-orang baru. Terus aku kan penasaran juga ikut organisasi yang tentunya beda dari pas di SMA. Jadi penasaran, excited, terus juga banyak pikiran-pikiran yang kayak nanti bisa survive gak ya, yang kayak gitu sih. Sama banget sih. Kalau Deva dulu gimana? Ekspektasi? Mungkin karena dulu masih zaman anak-anak SMA ya, masih belum terlalu paham gimana sih sebenarnya kuliah itu. Apalagi aku dulu termasuk orang yang agak nggak riset atau agak nggak peduli dalam tanda kutip dengan gimana keadaan atau kehidupan semasa kuliah itu benar-benar berlangsung. Dulu sih aku punya pikiran bahwa rainbows and butterflies gitu loh. Wow. Jadi semuanya indah, semuanya senang, banyak waktu luang buat main. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata lebih penuh, kadang juga lebih stres. Tapi ya gimana lagi, di balik itu semua juga tetap ada senangnya. Ya
kita jalanin aja lah selama kuliah ini. Ini kurang lebih sama juga sih, sama ekspektasi aku dulu. Tapi soal outfit nih, gimana sekarang, kayak masih pusing kah mikirin outfit setiap hari gonta-ganti? Jujur, there are days yang dimana aku udah kayak udahlah pakai apa aja, maksudnya kayak udah yang ada aja. Tapi kadang tuh yang kayak kadang tuh aku berani nyiapin outfit sehari sebelum, kayak wah aku besok mau pakai ini, terus besoknya pakai ini, pokoknya udah nyiapin gitu. Tapi sampai sekarang tuh masih bingung karena semuanya udah kepake kan, bajunya udah pada kepake, terus jadi outfit repeater. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Terus kalau ngeliat teman-teman yang lain, aku suka banget outfit kamu, by the way. Aduh, Kamu top banget. Itu kayak aku ngeliatin orang yang tiap hari masih bisa outfitnya bagus, padahal udah sering dipakai berkali-kali, tuh kayak masih mikirin gitu. itu juga kayak struggle sama orang gak sih, kayak setiap hari kayak aduh pakai ini lagi, tapi kayak ternyata juga nggak pada notice, jadi kayak nggak apa-apa, Ya udah, gitu outfit kan. repeater. Deva, Proud. Deva gimana outfit? Aduh, Ada Aman. pikiran? outfit ya seadanya lah ya, mau gimana lagi. Kayak sebenarnya bener yang dikatain Sakina tadi, kebanyakan anak-anak maths ini terutama Sebi, Betul. terus Ata Aduh, gitu-gitu Ata. juga, mereka terkenal pakai outfit tuh yang apa ya, skena gitu ya, Aduh. menggambarkan diri mereka sendiri. Betul. Ada juga beberapa anak-anak yang lain yang suka tampil unik, tapi ya begitulah, nggak ada seragam, jadi ya kita bisa ngelihat bagaimana cara orang berekspresi juga kan lewat outfit mereka. Betul. Itu serunya kuliah sih. Bener. Terus nih, setelah bahas soal SMA, kita bakal move ke kehidupan kuliah. Nah, dulu awal banget kalian masuk kuliah tuh ada gak sih semacam persiapan gitu untuk masukin dunia perkuliahan? Kayak mungkin siapin mental nih, mau dibantai sama paper yang banyak banget jumlahnya. Ada persiapan? Persiapan nggak ada. Jujur ya, aku Iya lagi. soalnya kalau misalkan kan kita belum tahu ya Iya. mau persiapin apa juga nggak Iya. tahu. Cuman kalau di pikiran aku tuh ada kayak oke, aku harus banyak baca jurnal, banyak research. Itu ya udah jadi pikiran aja sih, kebetulan nggak sampai Dilakuin. harus tunggu dikasih tugas baru baca-baca gitu. Tapi kalau misalkan specifically persiapan untuk kuliah, ya paling mostly about mental. Mungkin kalau ekspektasi ya seperti yang aku bilang tadi ya, semuanya bakal asik, bakal santai segala macam. Ya memang, tapi kan di beberapa waktu tertentu saja, terutama pas awal-awal tuh, selesai betul. ODM, selesai pendikar, nah itu bisa lah santai. Sehari masih ya 2 kelas, atau kelas tugasnya pun dikit, masih bisa main segala macam. Tapi ya makin kesini, apalagi masih semester 2 kan, ya kewajiban juga nambah. Tapi ya lagi-lagi benar seperti yang dikatakan Sakina tadi, ya gak apa-apa kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang harus menghidupi ekspektasi tersebut supaya kita enjoy juga, gitu sih. Aduh, jadinya kayak aku ngomong bijak banget, padahal sebenarnya ya, Inspirational. sebenarnya aku nggak gitu juga guys. Sebenarnya Emang? kalau ada nggak sesuai kayak gitu. Bijak. Gak apa-apa ini, yang ditunjukin yang baik-baik Iya ya. benar. Biar kalian gak trauma. Bener guys, itu dia. Oke, kalau tadi kan kita ngobrolnya agak personal nih. Sekarang tuh kita bakal lebih nge-compare antara kehidupan SMA sama kuliah. Kalian kan pasti udah sadar banget nih, banyak banget perbedaannya kehidupan kuliah sama SMA. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu apa sih yang paling kena di kalian, kayak yang paling kayak shock dan kayak aduh ini adaptasinya berat banget buat kalian? Hal-hal apa sih yang bikin kalian ngerasa gitu? Deva duluan. Mungkin kalau aku, mungkin teman-teman lain juga yang masih SMA, mungkin yang nonton ini juga ngerasain ya, kalau di SMA itu kalian masih dibantu banget sama guru untuk belajar gitu kan. Di kita masih dikasih materi, kita dikasih modul, kita dikasih, kalau yang masih pakai LKS, buku paket masih pakai buku paket. Tapi kalau di kuliah itu enggak, teman-teman. Jadi dosen hanya mengajarkan materi, dan kemudian kita yang harus memperdalam materi tersebut. Dan terkadang yang diberikan oleh dosen itu materi-materi yang general sifatnya. Jadi kita harus bisa cari materi yang lebih spesifik. Jadi itu sih yang susahnya, karena aku harus adaptasi lagi dengan cara belajar itu, dimana semuanya dilakukan oleh yang belajar gitu kan. Dan di sini dosen juga hanya sebagai fasilitator gitu aja, dan nggak lebih. Dan itu menurutku jadi salah satu hal yang paling sulit untuk aku adaptasikan sejauh ini ya gitu.
Oke, kalau buat Sakina gimana nih? Kalau aku perbedaannya itu yang menurut aku masih susah itu justru malah dari aspek pertemanan sih. Oh, pertemanan. Dulu tuh pas di SMA temenan tuh kayak yang kayak free will banget gitu loh, kayak mau ngapain ayo gas ayo main terus. Tapi pas mau di mau di kuliah ini kayak mau main nih, gue nggak bisa, gue ada rapat. Terus yang satu, aduh nggak bisa, gue ada kayak gini bahkan kadang aku sendiri pun yang nggak bisa gitu. Jadi kayak waktu untuk main tuh kadang malah jadi terbatas banget gitu. Jadi aku kayak sedih. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, karena berarti kan kita produktif ya. Iya. Tapi pengen gitu main yang beneran main aja tanpa ada kepikiran Tugas. kerjaan, tugas segala macam. Itu sih menurutku bukan sulit untuk adaptasinya, tapi kayak sedih gitu jadinya, kayak karena keinget kalau misalkan dulu kayaknya pas SMA gampang banget gitu mau main, tinggal ya udah ayo kapan, nentuinnya gampang gitu sih. Oke, jadi kalau buat Deva nih lebih ke soal akademiknya nih. Iya. Dimana kita tuh udah nggak disuapin lagi sama dosen, kita harus segalanya mandiri buat nyari materi-materi kita. Nah, kalau buat Sakina sendiri tuh di pertemanan ya, buat nyesuaiin waktu, yang kadang jadi korban nggak bisa jalan, kadang jadi pelakunya yang nggak bisa. Nah, selanjutnya nih kita bakal ngomongin soal tugas kuliah. Nah, tugas kuliah ini aduh berat ya, maaf ya, ini topik berat. Nggak apa-apa. Ngomongin tugas kuliah ini pasti kan nggak jauh-jauh dari kadang tugas kelompok sama kadang tugas individu. Kalau buat kalian nih suka tugas yang gimana sih, dan apa alasannya? Kalau aku sebenarnya aku fine with dua-duanya, tapi biasanya tuh kalau tugas kelompok tuh hoki-hokian. Betul Dapet banget. anggotanya yang kayak gimana itu tuh hoki-hokian. Karena kadang kalau misalkan anggotanya nggak enak, jadinya kita yang backup, ya jatuhnya kayak tugas individu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dapat anggota yang beneran sama-sama ngebantu dan sama-sama ngerjain, menurutku tugas kelompok can be really fun gitu loh. Dan aku juga suka kalau tugas di individu kan, kalau di jurusan kita mostly paper ya. Paper. Dan itu aku juga nggak apa-apa sih, karena jadi baca juga dan jadi seru. Cuman mungkin kalau ngerjain sendiri tuh aku gampang ngantuk karena bacaannya banyak banget. Betul. Yang aku nggak suka itu kalau misalkan tugas video. Bener Kalau bikin tugas banget. video, Nightmare. tugas video Terus disuruh ngupload ke media sosial, aduh. iya, itu adalah Brandingnya rusak. itu adalah tugas yang menurutku paling aku hindari. Yes, gitu. Paling aku kalau bisa nggak usah dulu deh gitu. Pasti nyarinya media sosial yang paling sepi nih buat Iya. ngupload. Bikin third account. Nggak, aku sampai pada akhirnya kayak ya udah first account aku nggak aku private lagi, udah buat tugas-tugas semua di situ, terus aku bukanya kalau ada tugas doang. Oh gitu. Yang kayak gitu, saking aku kayak ntar juga dibuka lagi, percuma kalau aku private lagi, jadi aku ya udah gitu, aku biarin kayak gitu aja. Oke, kalau buat Deva gimana? Ya, gimana ya? Kalau misalnya ngomongin soal tugas kelompok atau tugas individu, ya sama kayak Sakina tadi ya. Aku enjoy sama dua-duanya, tapi untuk tugas-tugas yang sifatnya mungkin kayak paper atau kayak menulis summary dan lain-lain, jujur aku lebih enjoy ketika aku mengerjakan itu secara individu, karena ketika kita mengerjakan sendiri itu kan kita bebas kan mau menentukan konsep tulisannya akan seperti apa, penulisannya kayak gimana, data-datanya yang mau kita ambil tuh bakal dari apa aja, dan menurut kita bisa ngecek sendiri tuh apakah itu relevan, apakah itu benar-benar bagus menurut kita. Nah, itu yang enak ketika kamu mengerjakan individu. Tapi ya lagi-lagi aku open juga ketika akhirnya tugas-tugas tersebut itu dikerjakan secara kelompok, karena ya itu tadi menyatukan banyak pikiran. Tapi ya memang itu susahnya. Belum lagi nih kalau misalnya tugas kelompok tapi ada 1-2 orang yang kurang aktif kayak gitu kan, nggak pernah masuk kelas atau gimana lah. Nah itu kan cukup mengganggu ya. Tapi ya gimana lagi, harus di backup dong, kalau enggak ya nggak bakal selesai juga tugasnya. Oke, jadi ada love-hate relationship sama masing-masing tugas nih. Nah, soal tugas kelompok nih, ada nggak sih momen lucu atau nyebelin soal tugas kelompok yang pernah kalian alamin di 2 semester ini so far? Aduh, hening nih. Lagi mikir lagi Hening. lagi mikir. Kalau nyebelin ya mostly pasti yang kayak tiba-tiba ada hilang-hilangan kayak gitu-gitu kan, Nyebelin sih bagian pasti, nyebelinnya. Tapi kalau yang momen lucu banyak juga sih, karena kalau misalkan dapat kelompok yang seru tuh kayak asik gitu loh ngerjainnya. Waktu itu aku ada sempat, kita itu tugas kewirausahaan, terus kita keliling naik motor bareng-bareng itu buat nyari tempat yang disurvei. Itu menurutku seru banget juga.
walaupun banyak effort yang dikeluarin juga, tapi it's fun gitu. Terus mungkin kalau misalkan tugasnya seru dan orang-orangnya itu pada aktif semua, menurutku kerkom tuh seru banget Setuju. gitu. Wah, kita pernah sekelompok Oh iya, kemarin kita ya. pernah sekelompok Aduh, itu kemarin. ada itu ada keributan besar ya. ada keributan besar, tapi sebenarnya jadi kayak seru juga karena tukar pikiran, walaupun sampai ya tapi gini, tapi that's the point of kerja kelompok, karena jadi menyatukan pemikiran yang berbeda-beda gitu. Dan jadi kayak apa ya, break diantara pusingnya asmen ya pas itu kayak Iya. itu kayak pusing banget tapi ada keributan jadi kayak yeay keributan. Karena kamu yang menonton jadi kayak yeay, aku yang berada di tengah keributannya kayak tapi menurutku nggak gitu. Tapi itu seru sih, Seru banget. Gimana Deva? Kalau aku mungkin ya tadi aku sebutin ya, ketika ada satu orang atau dua orang yang nggak pernah ikut kerja, bahkan nggak pernah ikut kelas, ketika itu ada tugas kelompok, ini konteksnya kewirausahaan ya. Oh. Ganggu ya, karena ya kita kehilangan satu personil, kita kehilangan satu kepala kan, itu agak susah juga karena otomatis kita juga kekurangan satu tenaga gitu. Tapi ya kalau misalnya kita ngomong funnya, ada funnya juga karena kewirausahaan seperti yang dibilang Sakina tadi ya, itu kan kita survei segala macam. Itu kelompokku itu survei sampai Kota Lama. Wow. Habis itu kita sampai sana ternyata telat, ownernya Udah pulang. udah keburu, jadi ya udah akhirnya kita malah mampir ke kafe, kita istirahat bentar, dan ya di situ asiknya kita ngobrol segala macam. Terus kalau misalnya apa ya, momen asik lagi ya, mungkin pas Pancasila ya. Jadi dulu semester 1 Pancasila itu ada project yang kita kerukunan beragama kalau nggak salah. Yang bikin video itu ya. Video Iya, yang bikin video yang terus survei ke Semarang bawah. Heeh. Oh Ya, iya. aku itu survei di Gereja Katedral Semarang dan di situ Wow. kita ngeliput soal pembagian sarapan gratis, bukan makan siang gratis ya, tapi sarapan gratis. Di Oke. situ dilaksanakan oleh pihak katedral dan itu asik banget karena kita bisa ketemu sama pihak-pihak yang ya pas itu insightful banget dan prosesnya juga menyenangkan buat kita gitu. Asik banget. Jadi ini based on orang-orangnya dan apanya nih? Mungkin lebih ke orang-orangnya sih ya, bener sih, sama prosesnya itu gitu. Emang kalau ada yang hilang nih ngeselin banget. Aku udah ada 3 matkul orangnya nggak ada semua. Oh iya, Wow. Iya kayak beneran kayak di grup pun nggak nge-read itu kayak ngeselin jangan-jangan banget. orang yang sama tuh. Oh. Oh, Cowok apa cewek? cowok deh kalau nggak salah deh kalau punya. Wah. Oke. Teman-teman Oke. jangan jadi seperti orang ini ya, Gak boleh tidak jadi free baik rider. ya kamu. Gak boleh. Ya, Dikerjakan tugasnya teman-teman. betul. Kalau mau masuk PTN yang bagus, kalian juga harus jadi SDM yang bagus juga. Betul. Itu dia. Top. Oke, sekarang kita bakal move on to social lives. Nah, di samping kuliah kalian tuh ada ikut gak sih kegiatan kayak sosial kayak mungkin organisasi atau kepanitiaan, dan kenapa sih kalian tuh memilih buat ikut kayak kegiatan-kegiatan begitu daripada jadi kupu-kupu? Nah, Sakina dulu mungkin. Oke. Jadi kalau aku saat ini aku itu ada di HMPSHI bidang minat dan bakat. Mika. Pikat, sama ada satu kepanitiaan yang aku ikutin, itu dia namanya Visiporia, itu panitia konser untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin organisasi sama kepanitiaan itu. Terus kenapa aku milih itu? Yang pertama Mikat. Kenapa aku milih Mikat? Karena menurut aku yang sesuai passion dan kemampuan aku di bidang itu minat dan bakat, dan itu tuh yang bikin aku kayak merasa sangat nyaman gitu. Jadi mereka tuh provide me suatu organisasi yang kadang kan selalu ditanya ya, lebih pilih profesionalitas atau apa sih, kekeluargaan ya gitu. Tapi di bidang aku ini aku merasa kalau misalkan aku itu dapat dua-duanya, dan makanya aku ngerasa sangat senang dan aku makanya memilih di HMPSI bidang minat dan bakat. Terus yang kedua itu Visiporia, itu tuh aku ikut panitia Visiporia sebelum aku ikut HMPSI, sebelum magang atase.
Nah, jadi kenapa? Awalnya tuh kayak aku diajakin temen aku gitu, Mm-mm. kayak, Sak, coba yuk, ini ada panitia konser. Aku awalnya sebenarnya belum tahu tuh apaan tuh Visiporia gitu. Terus aku cari-cari tahu, akhirnya ikut wawancara terus keterima. Dan ternyata seseru itu. Ilkom, ada yang dari Ilpem, ada yang dari Atpup, ada yang dari Atbis. Jadi lewat Visipor tuh aku jadi kenalan sama banyak teman baru, kating-kating baru. Dan sebelumnya kan kalau di aku, karena dulu aku sekolahnya negeri, jadi event kayak gini tuh lumayan nggak, malah aku nggak pernah gitu. Hmm. Dan ini adalah suatu experience banget. Dan ketika aku beneran mencapai hari H itu tuh kayak membuat aku sangat fulfilled gitu. Dan ternyata semua capeknya tuh Kebayar juga. kebayar. Dan itu makanya kenapa aku pilih kepanitiaan ini dan terus lanjut gitu di Visipor. Kalau dari aku gitu sih. Oke, Ya, seru banget. Visipar segacor itu sih. Yes, nonton Keren. Visipor. Nonton Ayo. Visipor guys. Akhir Jangan tahun. lupa. Akhir tahun. Kalau Deva ikut apa aja nih? Aku sekarang lagi ikut mungkin 2 ya. Aku sama kayak Sakina juga di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, tapi beda bidang. Sakina tadi kan di MIKAT, minat dan bakat. Mau politik, terus belajar mengenai gimana sih cara-cara berorganisasi yang baik di lingkup FISIP ini. Karena dulu jujur aku masuk HMPSHI itu nggak yang dalam tanda kutip pakai persiapan yang bagus. Kalau misal beberapa teman-temanku di sini ini kan mungkin ada yang magang atase atau mereka ikut leadership training, itu kan sebagai bentuk persiapan untuk mereka bisa masuk ke dalam dunia organisasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi aku enggak, jadi kayak bener-bener persiapannya nggak ada, dan aku baru belajar itu ketika aku masuk. Jadi aku beraktivitas sambil belajar, dan itu buat aku jadi pelajaran yang bagus banget. Banyak sekali pelajaran yang aku dapat ketika aku ikut organisasi HMSA ini. Bahkan di masa aku yang baru mengabdi sekitar belum 6 bulan ya kita ya, Belum. 6 bulan bahkan, tapi sudah 3 banyak banget. bulanan. Iya, 3 bulanan ya, tapi sudah banyak banget pelajaran yang aku bisa dapat dari kegiatan-kegiatan di himpunan ini. Terus yang satu lagi itu aku ikut ada organisasi namanya Diponegoro MUN Society, teman-teman. Di situ Tuh guys. MUN itu salah satu apa ya, kegiatan khas, ciri khasnya anak HI. Itu kayak signature move-nya Betul. anak HI gitu. Itu signature activities-nya anak HI. Jadi kayak MUN sebuah simulasi mengenai sidang PBB ya. Di situ kayak teman-teman nanti bisa jadi delegates per country, dan di situ nanti teman-teman kayak menyelesaikan masalah-masalah tertentu di apa namanya kalau itu kayak council ya, council tertentu juga. Dan itu asik banget, dan iya bagus bagus banget. Dan ya itu tadi, makanya di Undip ini, Universitas Diponegoro ini, ada sebuah organisasi yang menaungi kegiatan tersebut, namanya Diponegoro MUN Society, dan aku masuk di situ. Sekarang aku ada di divisi Public Relation. Gitu. FYI kita sekarang ini lagi di Lab MUN. Iya, betul. Lab MUN. HI banget nih. Hai banget nih, Betul. mejanya bunder-bunder Mejanya gini bundar. ya, MUN tuh melingkar. seseru itu. Keinget pas Munir ya. pas Munir, Aduh. pas Munir. MUN tuh tempatnya debat buat teman-teman yang Yang suka suka. berdebat, Apalagi Meluapkan emosi betul. dengan betul, sehat. itu tadi. Dan yapping. Ya, itu dia. Certified yapping MUN tuh top banget. Itu seru banget. Bagus banget teman-teman. Kalau misalnya besok bisa masuk HI, harus coba yang namanya MUN. MUN. Karena Betul. memang top. Nah, dengan segala kesibukan kalian nih dari kepanitiaan, terus juga organisasi, apalagi HM tuh kan pace-nya cepet banget, banyak banget iya. proker. Yap. Apalagi kalau ikut proker di bidang lain tuh, waduh, banyak banget. Nah, itu tuh sibuk banget kan pastinya. Nah, well also kalian juga kuliah, gimana sih cara kalian tuh kayak overcome the stress dari segala kesibukan itu? Kayak mungkin pernah demote. Nah, kalian tuh gimana sih overcome demote itu dan bisa kayak biar kembali gimana ya, kembali fokus sama tugas-tugas kalian, sama dunia perkuliahan gitu-gitu. Mungkin Kalau aku punya Google Calendar, dimana biar aku nggak stress out, itu tuh aku udah jadwalin jam segini tuh aku ada apa, jam segini ada apa, biar aku keep on track gitu. Tapi kalau misalkan ada yang tiba-tiba kelas pengganti gitu-gitu tuh aku gampang stres gitu. Nah,
Nggak tahu sih, aku pernah ini tuh salah satu, kebiasaan aku. Mm-mm. Jadi kalau misalkan aku udah stres, itu tuh kamar aku bakal berantakan banget dan I will just let it be, gitu. Nah, tapi ketika aku udah mulai merasa, "Ini nggak bisa nih," itu aku bakal ngebersihin semuanya as if I'm restarting a new, apa ya, New a new page. page gitu, beneran. Jadi semuanya aku beresin dulu, baru aku bisa kerja lagi, Iya, iya. gitu. Terus habis itu langsung aku kerjain semuanya, aku beneran yang keep on track lagi. Oh, pokoknya aku yang belum ini, yang harus aku kerjain duluan ini, aku kayak gitu. Terus salah satu cara aku. Jadi Gitu sih. kamar nih ya, cerminan pikiran. Betul, itu sangat setuju banget. Kalau Deva gimana nih? Jadwal kuliah ya. Jadi aku Gimana ya? Sebenarnya eh karena mungkin aku nggak ikut kepanitiaan sebanyak Sakina, jadi jadwalku masih bisa aku atur sedemikian Mm-mm. rupa ya. Tapi ya terutama dalam 2 minggu terakhir ini tugas ganti yang banyak sekali karena di 2 minggu terakhir ini kan banyak hari liburnya juga. Mungkin itu sih yang agak sulit karena ya lagi-lagi harus menyesuaikan kan antara kegiatan organisasi dan juga pendidikan akademis yang dua-duanya merupakan kewajiban gitu. Tapi kalau aku sendiri lebih kalau bisa aku selesaikan dua-duanya gitu. Jadi aku atur jadwal ya itu tadi aku atur jadwalnya sedemikian rupa sehingga akademis bisa selesai nih dan oke berarti organisasi bisa aku selesaikan juga dalam sebelum atau sesudah gitu. Jadi udah pernah sih, tapi kayak mungkin baru sekali atau 2 kali aku nggak ikut kelas karena keharusanku ada di kegiatan yang lain kan. Tapi selain itu jujur untuk kelas-kelas lain absennya masih aman. Jadi ya aku masih bisa mengikuti kedua kegiatan itu yang berbeda itu dengan baik lah sekarang gitu. Oke, jadi kuncinya nih di skala prioritas ya. Iya. Mana yang harus kita prioritaskan supaya semuanya tuh selesai Tapi dan aku kepegang. iya sorry lanjut dulu. Udah, Oh, gimana kalau aku punya Sakina? satu lagi, kalau misalkan aku lagi stres aku ngelakuin ini. Itu keliling Tembalang malam. Kalau Itu misalkan pakai lagi motor sendiri atau gimana? iya sama temanku kebetulan. Hmm. Jadi kalau misalkan aku lagi aduh nggak bisa nih, stres banget. Mau muter-muter gak? Beneran yang muter-muter doang, nyari angin gitu, terus duduk bengong. Itu abis itu tuh untuk ngelepas stres aku gitu. Itu Ya. kayak wah, Tembalang malam-malam pas udah nggak ada orang. Apalagi kalau malam kan dingin kan Iya, ya. dingin. Terus itu enak banget dan itu sangat melepas stres aku. Itu Sih mungkin. sama sih. Tapi bener sih, aku juga baru inget ini. Jadi di kosku itu kan ada jendela yang mengarah ke luar gitu kan. Jadi kayak bener ketika aku buka itu semua bengong sambil duduk menatap keluar jendela gitu. Walaupun simple ya kelihatannya, tapi hal-hal kayak gitu cukup membantu aku sih dalam meredakan Benar. stres, terus meredakan pikiran yang ke overwhelm juga sama tugas dan kewajiban-kewajiban organisasi. Itu cukup mumpuni, cukup Betul. Karena maju. biasanya face banget. Iya, Terus kita tiba-tiba slow. berhenti, kita slow dulu, Ya, kita berhenti dengerin dulu lagu, deh, santai dulu deh. kena angin, kena Sepai-sepai. sepoi-sepoi itu tuh beneran Enak banget. betul. Jadi ini tergantung sama coping mechanism masing-masing ya. Iya. Betul, itu dia. Jadi temukan coping mechanism kalian supaya nggak Setelah stres. guys. Iya. Mungkin semua itu dimulai dari ketika pembagian SKS ya. Jadi di awal itu kan, nah ini bedanya juga nih kalau di kuliah itu kita pilih mata kuliah sendiri dan mata kuliah itu kita pilih mau pakai kelas berapa, mau ikut kelas berapa, terus di hari apa. Jadi kita kayak bisa milih sehari kita bisa stay di kampus dari jam 6 sampai dari jam 6 pagi sampai jam kita juga bisa kayak pembagian yang rata sehari 2 kelas, hari 2 kelas, hari 2 kelas. Tapi ya itu kayak kita liburnya cuma Sabtu dan Minggu. Aku sendiri kuliah itu cuma dari Senin sampai Kamis. Jadi kayak di hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu aku bisa punya waktu luang yang lebih untuk ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekiranya membantu aku dalam kehidupan sosial, main terutama karena aku sendiri kan main nggak apa ya nggak jauh-jauh gitu, kadang suka nongkrong di Burjo aja atau main PS gitu, itu udah cukup banget. Dan kadang
pinter punya rencana aja dari awal untuk kita mau bagi nih kayak gimana nih. Akademik itu misal mau dari pagi sampai siang atau pagi dan sampai jam 6 sampai jam 11 doang. Setelah itu kita bisa pulang, setelah itu kita bisa di kos. Itu bisa kita atur dari awal dengan sebuah perencanaan yang baik. Jadi teman-teman sudah harus tahu dulu gambarannya gimana. Kalau dari aku ya, itu teman-teman harus tahu dulu gambarannya gimana. Kira-kira seminggu ini teman-teman mau menjalani Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya itu kayak gimana. Kalau misalnya teman-teman merasa aku nggak bisa nih dari sehari ini aku punya 3 sampai 4 kelas, ya udah berarti teman-teman bagi secara rata dan ya enaknya teman-teman di situ. Jadi kalian bisa enjoy dengan cara kalian sendiri buat membagi waktunya gitu sih. Jadi perencanaannya itu. Oke, kalau dari Deva nih berarti dari awal udah ke planning semua Iya, ya apa yang mau betul. dilakuin nantinya. Kalau buat Sakina gimana? Apakah dari awal juga atau sejalannya aja? Wah, jujur sejalannya aja. Aku baru ingat kalau misalkan SKS tuh beneran crucial parts Iya, banget. betul. Kebetulan aku ngambilnya tuh Selasa Rabu. Deva gimana Deva? Sakina dulu mungkin kalau itu kayaknya. Mikir-mikir dulu ya. Dipikir dulu ya. Kalau misalkan harapan kuliah, jujur apa ya, goalsnya tuh tetap tinggi, tetap ada. Tapi yang aku tuh gak mau mikirin sampai kesana banget gitu loh. Aku pengen kayak ya udah jalanin dulu, I will do my best. Terus habis itu whatever it leads me to, ya aku harus menjalankannya dengan baik. Karena kalau misalkan aku udah sebenarnya bagus sih untuk set goals, tapi kayak aku tuh takut aja sih mungkin setelah kuliah dan Oke. yang kayak yang bisa punya balance lah, work life balance gitu. Cuman balik lagi kalau misalkan untuk kuliah, aku ngerasa kalau misalkan I set my goals too high, nanti aku malah stres sendiri gitu. Jadi ada goals tapi tetap let it flow aja ya. Iya, itu dia. Kalau buat Deva gimana? Ya, Apa nih? aman sih, cuman kayak ya yang dijelasin Sakina tadi, setiap mahasiswa baru itu pasti punya idealisnya tersendiri ya. Jadi sendiri-sendiri betul. kayak dulu kita pas masih zaman-zamannya baru masuk, baru ikut ODM, baru ikut Pendikar, baru ikut PMB itu kayak ini UKM ini supaya aku bisa lancar nanti kerjanya. Tapi ternyata susah ya teman-teman. Tapi ya itu tadi goals tetap harus ada, tapi lebih let it flow aja, lebih santai. Jadi kayak mungkin karena HI sendiri itu juga just info nih, HI sendiri itu memang bukan jurusan yang di set untuk bisa lulus cepat. Karena di HI kita utamakan adalah praktiknya, praktik ke pekerjaannya kita besok. Jadi kita mungkin akan banyak magang segala macam. Kalau menurut aku apa ya? Aku pengen mengeluarkan kata-kata yang statement gitu. Aduh. Tapi masih pikir dulu gimana gitu. Apa nggak usah deh, biasa aja ya. Ini Iya, beneran iya. heartfelt, Oke. beneran ngomong heart to heart. Tapi gak apa-apa guys, jangan terlalu takut masuk ke dunia perkuliahan karena kayak you'll find your own pace dan mungkin gak semuanya berjalan sesuai rencana kalian atau sesuai yang di pikiran kalian, but it is completely fine, beneran gak apa-apa banget karena emang that's how life goes. Dan yang penting kalian enjoy dan trust the process, itu sih. Betul. Dan kalian kan bakal ketemu teman baru juga, jadi jangan takut untuk menjadi sendiri, untuk apa ya, kayak kepikiran nanti bakal sendiri, kangen rumah. You will get through it gitu bareng teman-teman, gitu sih dari aku. Oke, kalau dari Deva gimana? Mungkin apa ya? Aduh. Berat banget nih kayaknya. Closing statementnya harus yang impactful. Iya, harus. Punchline. Oh, bener ini kata masnya. Oh, Oh. harus seperti ini. Biar langsung viral kan. Apa ya? Kata-kata Mungkin hari ini. teman-teman harus menjaga semangat kalian. Bisa masuk kuliah juga karena mereka. Jadi teman-teman harus niat, teman-teman harus semangat, dan nggak apa-apa ketika ada satu dua hal yang terjadi dan itu tidak sesuai dengan kehendak kalian. Nggak apa-apa, nggak cuman akan
nggak cuma di perkuliahan kalian akan merasa seperti itu. Kita hidup masih lama, jadi sepanjang kehidupan kita juga pasti kita akan merasakan hal yang sama terus-menerus. Tapi ya teman-teman harus belajar dari itu dan ya dijaga terus semangatnya, dipersiapkan segalanya, mental, persiapan akademis, mungkin lalu persiapan sosial teman. Jadilah diri sendiri. Kata-kata hari ini, jadilah diri sendiri. Kebanyakan kata-kata hari ini, aku pasti Statement. Itu statement. Itu statement. Oke, jadi begitulah pesan-pesan dari Sakina sama Deva nih buat adik-adik semua yang mau masuk kuliah. Semangat. Oh my god, kita jadi cutting. Pada ikut kepanitiaan ospek gak nih? Ikut. Teman-teman nanti ketemu aku di LKMM PD, visit LKMM PD HI. Yes. Nanti kita ketemu ya guys. Deva gimana Deva? Aku nggak ikut kepanitiaan, tapi aku ikut fasil dan mentor. Jadi buat teman-teman, Namanya gimana ya? Namanya gimana tuh? Semangat guys, kaderisasi FISIP tuh seru banget. ya, Yes. tapi memang benar. Nanti kalian dapat talkback, Iya. dapat Talkback. itu enak banget. Konsumnya paling enak. Aduh, konsumnya top banget. Top marka top itu. Terima kasih kepada Bapak Dekan. Bapak Dekan. Bapak Dekan, Terima kasih. kepada seluruh staff dan pengurus kaderisasi. Anda luar biasa memastikan gizi kami tetap baik. Yes. Kita kebagian lagi nih. Aduh. Oh iya, Oh iya, bener juga. Aduh, nggak sampai Ini. makan hot Nggak gratis sabar. lagi. uang bulanan tersave nih kalau. Iya. Iya, sumpah. Waktu itu kayak aku lagi abis PKKMB, aku lagi turun, terus aku lihat box Yoshinoya bertumpuk-tumpuk, terus aku kayak langsung Yoshinoya, Yoshinoya, Enak ya. nih, enak nih. Enak banget. Mantap banget. Top, memang sangat-sangat ya berguna sih. Semoga konsum tahun ini juga nggak kalah enak ya. Amin. Karena kita juga kebagian. Nah, sayang banget tapi ini udah di akhir banget sesi kita kali ini. Tapi jangan sedih karena kita bakal balik lagi di semester depan dengan episode yang tentunya nggak bakal kalah seru. Stay tuned. Yes.